Halo Kak Nago. Aku invite jadi co-host ya Kak. Boleh di ACC. Right on time banget Kak Nago. Nah ini kita sambil nunggu yang lain gabung di Twitter Space-nya ya. Oke, cek cek cek. Cek cek. Oke. Jelas sih Kak Nago. Suara aku juga jelas nggak? Jelas juga kok. Oke. Oke, nah, by the way, sebelum kita mulai, gue mau perkenalan dulu. Halo, kenalkan guys, selamat datang di Twitter Space ini. Kenalkan, gue Debbie, dan di sini gue akan bertindak sebagai moderator. Nah, gue nggak akan sendiri untuk membahas self awareness dan seberapa dalam sih kita mengenal diri. Gue nggak sendirian karena gue bersama sang narasumber Kak Nago Tejena. Halo Kak Nago, selamat malam. Gimana Kak kabarnya? Halo, halo Debbie. Aku baik-baik aja sih. Sebenarnya bukan baik-baik aja, tapi ya gitu-gitu aja lah. Nggak terlalu banyak So-so. perubahan akhir-akhir nih. Oke, So-so, benar-benar. oke. Nah, kalau ngobrol di Twitter Space ini kita kayak baru pertama kali ya, karena gue ya. Iya, ini pertama kali ya. Aku lupa dulu sebelumnya aku sama siapa ya. Pernah juga kok sama Growth Space, cuma aku lupa siapa waktu itu hostnya. Oh, pernah ya. Oh, mungkin beda host kali Iya, tapi ya. udah lama kayaknya. Berarti Heeh. ini pertama Aku kali lupa nih kita siapa dulu. kenalan di Twitter Space ini karena pertamanya cuma chat doang. Sekarang kita bisa ngobrol langsung di Kanago. Nah, sebelum kita mulai, Benar. maybe Kanago boleh kenalan dulu bareng audiens di sini. Oke, halo, selamat malam teman-teman dari audiens dari Growth Space. Kenalin, namaku Nago. Profesiku adalah seorang psikolog klinis dewasa. Jadi ya, keseharianku banyak diisi dengan bertemu klien sih. Mainly ya, terutama ya. Jadi kita Hmm. biasanya ngobrol, berdiskusi tentang berbagai masalah dalam hidupnya. Mm-mm. Seputar emosi, relationship, karir, pengembangan diri, macam-macam lah pokoknya. Gitu. Oke, jadi karena gue bisa dibilang buka konseling, jasa konseling online gitu ya karena gue ya? Ya, waktu itu memang kan masa-masa aku baru lulus jadi psikolog itu di 2018, dari 2019 praktek biasa, terus semenjak COVID gitu kan, pandemi, aku buka konselingnya online sih kebanyakan. Jadi kalau sekarang, kalau dilihat proporsinya, entah kenapa klienku mungkin kebanyakan online ya. Dulu terutama waktu Nah, masih masa-masa pandemi mungkin 90-95% tuh di luar kotaku gitu. Tapi sekarang sudah mulai ya 60-40 atau 70-30 lah. Tapi tetap banyakkan online sih gitu. oke. Berarti buat teman-teman yang emang lagi berkecamuk ya karena gue omongannya bisa em, coba ya Kak jasa konselingnya karena gue Tejena bisa online, bisa offline juga kan? Karena gue Bisa, tapi posisiku di Bali. Jadi banyak di kan Bali guys. nggak tahu teman-teman di sini pada dari mana, tapi kadang-kadang ya sulit juga ya kalau di Bali ya, kalau jauh. Iya, nggak jauh tuh nyebrang pulau tuh orang-orang Jawa. Oke, oke. Ya, bisa lah langsung ke profilnya Kak Nago Tejena, Nago Tejena, Mhm. begitu. Dan langsung chat aja ya, Kak, buat booking konsultasi. Iya, benar-benar. Oke, nah, mungkin kita daripada kelamaan nih, kita coba langsung mulai aja kali ya, Kak, ngomongin self-awareness nih, seberapa dalam kita mengenal diri. Jadi topik ini sebenarnya Mhm. lumayan umum ya, kalau misalnya dibilang gitu, Benar. self-awareness siapa sih yang nggak tahu gitu, pasti ngelihat sosmed, ngebaca buku, itu sebenarnya pasti pernah lah menyinggung tentang self-awareness gitu. Tapi di sini kita kan lumayan deep dive gitu, cari sebenarnya mengetahui self awareness itu apa dan sebenarnya seimportan apa sih self awareness buat kita gitu. Mhm. Jadi kenapa sih gue memilih topik ini nih? Ini topiknya saya yang proposkan karena aku merasa nih Oke. audiens netizen ya khususnya kita kita itu kadang lupa gitu buat Mhm. Mhm. apa ya berdialog dengan dirinya Mhm. sendiri gitu loh. Untuk mencari solusi, kadang dia tuh carinya di self-help book, di social media content, and other sources beside themselves gitu loh. Jadi saat Ya. gue merasa orang itu apa ya, mengabaikan pemikirannya sendiri,
dia juga semakin kesusahan tuh Hmm. mengenali dirinya sendiri gitu. Dan saat kita nggak kenal nih Hmm. dengan diri kita, itu pasti kita apakah bisa gitu. Maksudnya pastinya pasti banyak masalah gitu loh yang datang gitu saat kita doesn't really know what's going on our mind gitu. Jadi, so today kita akan mengupas habis Hmm. sih tentang apa sih awareness itu, pentingkah dan seberapa dalam sih kita bisa mengenal diri kita. Oke. Nah, semoga teman-teman di sini kalau misalnya Oke. emang pengen tanya atau pengen sharing bisa langsung aja request to speak ya. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Kita akan definisikan sebenarnya definisi self awareness itu apa sih Kanago? Oke. Mungkin bisa dibilang self awareness itu adalah kualitas gitu kan ya. Kualitas bagaimana kita mampu mengidentifikasi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau dibayangkan manusia itu kan kompleks ya, terdiri dari banyak aspek, baik itu sifat, kepribadian, perilaku, kecenderungan, dan lainnya gitu. Mungkin Hmm. dari dalam diri kita ada sifat yang pemarah. Mungkin dari diri kita ada yang ibaratnya sifat cepat tersinggung. Mungkin dari kita orangnya sulit membentuk habit baru misalkan, atau kita menyadari bahwa diri kita merupakan orang yang cukup perseptif misalkan terhadap situasi dan seterusnya. Mm-mm. Jadi kita manusia tuh banyak banget kualitasnya gitu, dari yang paling luar kayak kemampuan yang mungkin bisa dilihat dari kemampuan bekerja, problem solving dan lainnya, sampai mungkin yang terdalam gitu, perasaan, zona personal kita, kebutuhan, desire terdalam kita dan seterusnya. Nah, self awareness ini merupakan sebuah kualitas bagaimana kita bisa cukup reflektif untuk mengenali itu semua gitu. Apa yang mungkin orang lain tahu tentang diri kita juga tahu, atau mungkin sesuatu yang terdalam di dalam diri kita yang mungkin tidak banyak orang yang tahu, bahkan orang-orang terdekat kita. Nah, kenapa self awareness ini penting? Karena ketika kita ibaratnya ya tentunya pengen hidup yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik, kita sebelumnya perlu mengenal dulu nih diri kita. Kayak gimana caranya kita bisa meningkatkan satu aspek dalam diri kita kalau kita nggak tahu seperti apa aspek itu sekarang. Bagaimana misalkan kita mau, kita misalkan mikirnya, oke gue mau menjadi individu yang bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Tapi bagaimana kita bisa mencoba untuk bergerak ke arah sana kalau kita nggak tahu nih posisi start kita di mana. Saat ini tuh kita kayak gimana gitu. Mana? Jadi self awareness ini adalah kualitas untuk menyadari, mengenal, mengidentifikasi yang digunakan sebagai start bagi kita sebelum kita memulai mungkin proses pengembangan diri, healing ataupun apapun itu gitu loh. Gitu sih. Oke, oke. Jadi kualitas misalnya kemampuan kita ya dalam mengenali diri begitu ya Kanago. Benar, benar, benar. Ya, karena kan ibaratnya banyak nih ya kan aspek dalam diri kita gitu kan ya. Mm-mm. Kadang kita bisa tahu aspek dari diri kita tuh dari orang lain gitu kan ya. Kayak misalkan nih Mm-mm. yang tadi kan Debbie ceritain, mungkin orang terdekat kita bisa kenal kita. Lo kok orangnya penyabar banget sih gitu. Mungkin kita nggak sadar kalau kita tuh penyabar, tapi ketika orang lain ngomong, kita menjadi sedikit sadar, oh ternyata mungkin orang lain melihatku sebagai seorang yang penyabar. Atau misalkan nih Mm-mm. kita ikut tes-tes psikologi online, tes kepribadian, ataupun baca-baca buku. Oh ternyata kalau orang yang kayak gini tuh intinya aku memiliki sifat yang kayak gini. Oh ternyata biasanya orang yang seperti ini punya sifat yang seperti ini. Banyak informasi-informasi itu dari luar itu berusaha Iya. untuk memahami diri kita. Nah cuma kadang kitanya sendiri nggak nyadar tentang diri kita gitu loh. Jadi self awareness ini aku rasa yang lebih positif gitu kan ya. Itu yang dimulai dari diri kita sendiri sih. Bukan dari kata Oh, orang, bukan dari kata buku, bahkan ya mungkin bukan dari kata jurnal. Kayak gitu sih. oh, oke, oke. Jadi sebenarnya lebih baik kita sudah tahu nih spek-spek kita, maksudnya adalah tendensi-tendensi Iya ya. kita dulu sebelum orang lain ngomong gitu. Karena kalau misalnya kita udah sekian lamanya mengignore gitu ya diri kita, nggak cari ke dalam,
Tapi kan banyak tuh sebenarnya feedback-feedback dari orang lain yang kita dapetin. Kita jadi makin bingung ya, Kak. Apakah diri gue kayak Hmm. gini yang diomongin si A, yang diomongin si B gitu. Jadi makin Hmm. about the idea of oneself gitu ya karena gue. Iya, iya. Sebenarnya kalau ditanya bingung juga ya, yang mana diri kita sebenarnya gitu kan? Iya. Apakah bagaimana kita melihat diri kita itu diri kita sebenarnya, atau bagaimana orang lain menilai diri kita itu diri kita yang sebenarnya gitu. Hmm. Kalau kalau ditanya seperti itu sih mungkin kita nggak bisa benar-benar tahu ya. Tapi Hmm. kalau menurutku sih jauh lebih penting tentang bagaimana kita menilai diri kita dibandingkan bagaimana orang lain menilai diri kita. Karena ibaratnya Oh. bagaimana orang lain menilai diri kita itu merupakan informasi kali ya. Sementara kalau bagaimana kita menilai diri kita itu sebuah value atau belief yang kita pegang terus-menerus tuh setiap hari tuh. Bagaimana kita bangun, kita menilai diri kita misalkan nih, um, kita merasa diri kita orangnya yang mungkin bisa dibilang ceroboh, lamban, kurang pintar gitu misalkan. Ketika kita aware akan diri kita yang kualitas seperti itu, mungkin itu akan mempengaruhi kualitas keseharian kita. Bagaimana kita membawa diri kita di depan umum, bagaimana kita percaya diri saat bekerja, dan seterusnya. Gitu sih. Oke. Nah, karena gue kalau kayak gitu berarti eh ide maksudnya ide kita tentang diri kita harus berdasarkan sesuatu yang bagus dong ya. Biar kita nggak tersugesti nih. Kalau misal nih orang ngomong sesuatu yang jelek tentang kita, itu jadi tergoyahkan nih kayak, oh ternyata gue tuh bodoh ya gitu. Misal dia dibilang bodoh, orang bilang lu tuh nggak penyabar. Oh gue tuh orangnya nggak penyabar. Jadi dianya sendiri harus yakin dong kalau misalnya dianya itu nggak bodoh atau em, kontrol emosinya kayak gitu dong ya. Aku rasa sebaiknya sih memang realistis gitu kali ya. Sebenarnya Hmm. misalkan nih, kalau kita lagi kerja terus dikasih feedback sama atasan, kamu masih kurang cukup nih dalam mengerjakan ini gitu. Alias misalkan skillmu masih kurang gitu. Mungkin pertama kita harus paham bahwa ada sisi diri kita yang cukup realistis. Oh ternyata aku tidak sepintar itu gitu misalkan. Oh, alah. Punya kesadaran akan posisi kita bahwa kita mungkin tidak se-excels itu dalam suatu hal Hmm. itu bagus. Tapi jangan lupa bahwa kita juga memiliki kemampuan mungkin untuk berkembang, memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan seterusnya gitu. Nah kadang orang tuh kalau self-aware tuh cuma self-aware yang negatif-negatif doang gitu loh. Aku gagal, gue bodoh, gue bukan teman yang baik, dan seterusnya gitu. Tapi kita lupa bahwa kadang kita juga punya kelebihan, atau mungkin bahkan potensi untuk menjadi individu yang lebih baik. Gitu sih. Oke, oke. Jadi jangan langsung ngelabeli dulu kali ya. Ataupun jangan langsung Bener-bener. defensif dulu gitu ya. Still take it into Mm, reflective mindset gitu ya, Kak. Tetap iya, bener. direfleksikan lagi, di apa ya namanya, dikulik-kulik lagi lah. Apakah gue sebenarnya kayak gini dan apa yang bisa gue lakukan untuk membuat diri gue jadi lebih baik mungkin kayak gitu. Oke, oke. Nah, menarik nih, menarik. Iya bener. Nah, kalau misal self awareness itu like kemampuan begitu untuk mengenali diri kita seberapa tinggi bukan seberapa tinggi, seberapa baik kita dalam mengenal diri kita. Nah, apakah ada scale-nya gitu Kak about this self Hmm, awareness yang mungkin bisa ngebantu kita tuh untuk mengidentifikasi juga seberapa aware diri kita terhadap diri kita sendiri. oke. Jadi sebenarnya ya kalau aku mencoba untuk melihat ya apakah ada skill untuk self awareness atau enggak, sebenarnya ada gitu. Ada beberapa peneliti yang mengemukakan skill itu gitu. Tapi di dalamnya memang terberisikan indikator-indikator tentang perilaku yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki self awareness yang tinggi gitu. Misalkan nih, kapan kita tahu kalau kita orang yang cukup self aware misalkan? Pertama mungkin kita bisa tahu bahwa ketika kita sering berdialog dengan diri kita sendiri, atau sering Hmm. mengambil waktu untuk merenung, atau sering melakukan evaluasi dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Jadi ada skill-skill seperti itu yang ibaratnya berusaha untuk
menilai gitu, kayak mengobservasi bagaimana perilaku kita yang ditujukan untuk apa bahasanya, mengkaji diri sendiri gitu kali ya. Nah, Oke, gila. tapi yang perlu diperhatikan kadang hasil ini belum tentu bisa menunjukkan, bisa memastikan gitu self awareness yang tingginya. Misalkan nih, kita ngisi self awareness scale, terus skornya kita tinggi. Kadang itu belum tentu bisa memastikan bahwa orang yang mengisi dengan skor tinggi itu self awareness-nya tinggi gitu. Kenapa? Karena Oh, self awareness ini agak tricky gitu. Orang yang punya self awareness rendah tidak akan menyadari kalau dia memiliki self awareness yang rendah gitu. Paham nggak maksudnya? iya juga ya. Ya kan? Kinda tricky. Heeh. Kayak kita bisa aja pede kayak, apakah Anda suka mengevaluasi pekerjaan? Ya. Apakah Anda suka berdialog dengan diri sendiri? Ya. Apakah Anda reflektif di setiap pengalaman yang Anda temui? Ya. Kita bisa aja bilang ya, 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 tapi itu hanya sekedar superficial gitu loh. Jadi orang yang memiliki self awareness yang rendah bisa aja menganggap dirinya memiliki self awareness yang tinggi gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin konstruk-konstruk psikologi itu agak perlu dilihat by konteks sih sebenarnya sih gitu. Oke, oke. Jadi agak susah ya untuk menilai itu. Mungkin benar yang kata Kanago tadi, secara frekuensi kali. Seberapa Hmm. sering seberapa sering sih kita berdialog dengan diri sendiri? Seberapa sering sih kita merefleksikan diri gitu ya atas Hmm. kejadian-kejadian gitu. Oke, menarik, menarik. Apakah kalian eh sudah berdialog, guys, dengan diri sendiri akhir-akhir ini? Kalau belum, silakan ngomong sendiri. Nah, Kak, tapi bisa nggak sih orang nggak nyaman gitu dengan dirinya sendiri? For example, like Hmm. saat gue tuh sendirian, gue tuh bingung mau mikir apa gitu. Kadang ada kan yang bilang kayak gitu ya, bingung mau mikir Hmm. apa? Emang bisa gitu ngomong sama diri sendiri gitu? Itu gimana tuh kan aku? Hmm. Hmm. Orang beda-beda ya. Ketika ibaratnya ada orang yang mungkin ketika sendiri kayaknya mungkin tidak terlalu banyak suara di kepalanya gitu ibaratnya. Tapi orang yang mungkin ibaratnya memiliki kualitas reflektif yang tinggi tuh kayak senantiasa malah berantem sama dirinya sendiri di kepalanya gitu loh. Kayak konflik batin gitu gak sih? Oh, malah gitu. Iya, karena kan ibaratnya gini, ketika kita memiliki awareness sama diri kita, itu berarti juga kita memiliki kesadaran akan beberapa, apa ya ibaratnya, mungkin pikiran, perasaan, desire yang dalam diri kita yang mungkin kadang berkonflik gitu. Misalkan nih, kalau misalkan teman-teman di sini pernah, berkonflik, kita diajang atau diambang mau putus sama pasangan kita, karena kita melihat beberapa perilakunya tuh bukan suatu hal yang bisa kita terima. Tapi di satu sisi kita memiliki kebutuhan untuk, memiliki teman, atau memiliki pasangan, atau mendapatkan afeksi, kasih sayang dari dia. Nah, kita aware akan dua kualitas itu dalam diri kita. Dan ketika seorang memiliki kualitas reflektif yang tinggi, dua ibaratnya desire ataupun suara dalam ini akan aktif berkonflik gitu. Itu yang biasanya mungkin membuat diri kita ribut, banyak pertimbangan, overthinking, Mhm. yang kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Oke, oke, oke. Jadi apakah dialognya itu tidak selalu lancar? Bisa dibilang begitu karena Iya, iya. Aku rasa self awareness ini hanyalah kualitas untuk melihat bagaimana, dia menyadari bahwa ada dialog-dialog seperti ini, ada perdebatan batin dalam diri, ada kualitas yang positif, ada kualitas yang negatif, dan kadang itu tidak selalu selaras, dan seterusnya. Cuma bagaimana dia bisa resolving itu, bagaimana dia itu bisa dari sana dia bisa keluar membentuk pilihan menjadi pribadi yang lebih baik, aku rasa itu urusan yang berbeda gitu. Tapi aku rasa ketika kita aware dengan diri kita sendiri, bahkan aware dengan hal-hal yang negatif dalam diri kita sendiri, masalah, kebutuhan, trauma, dan seterusnya, itu kalau aku melihatnya dari sudut pandang psikolog, itu merupakan suatu kualitas awal yang baik sih untuk menuju Hmm, penyembuhan ibaratnya gitu. oke. Jadi bisa dibilang gini ya.
Eh, Ini berarti itu adalah proses yang baik ya, awal yang baik gitu ya karena gue lagi banyak ini nih, lagi nah, banyak self gitu conflict set benar-benar. gini. Oke, sebuah proses guys, tenang. Iya, You'll get, kayak apa? you'll get Banyak there. yang merasa kalau kayak konflik tuh nggak baik gitu ya. Banyak yang ngerasa kalau diri kita bingung tuh suatu hal yang negatif. Padahal kalau aku pribadi melihatnya justru bagus kalau kita bingung di dalam diri kita sendiri dibandingkan kita hanya sekedar menuruti apa yang orang lain berikan ke kita. Kayak misalkan nih, Hmm. kita lulus SMA, kita mau masuk jurusan apa? Lebih baik kita bingung di kepala kita gitu ya. Gue mau masuk IT atau mau masuk teknik, kok teknik ya? Mau masuk IT atau masuk arsitektur atau mau masuk kedokteran atau mau masuk kedokteran hewan dan seterusnya. Dibandingkan hanya sekedar diberikan oleh orang lain. Kamu harus masuk fakultas ekonomi gitu misalkan. Daripada kita sekedar mendengarkan apa yang diberikan orang lain ke kita hanya untuk sekedar kabur dari kebingungan itu, menurutku itu bukanlah suatu hal yang bagus gitu. Justru lebih baik kita Hmm. menghadapi kebingungan yang ada di kepala kita sehingga kita bisa keluar dengan resolve kita sendiri. Kayak gitu. Oke. Jadi daripada nantinya nyesel ya ngikutin kemauan luar orang lain, mendingan kita coba pikirin sematang-matangnya mungkin ya karena gue ya. Iya, Misalkan coba dengan diri mikirin sendiri gitu. semata-matanya dari diri sendiri ya meskipun juga belum tentu keputusannya tidak kita sesali sih. Benar. Heeh. Oke, oke. Menarik nih, menarik. Nah, aku pengen tanya nih Kak, tentang dialog dengan diri sendiri. Hmm. Kadang tuh gue merasa, gue sendiri ya, ini pengalaman saya sendiri ya. Nah, kadang tuh aku tuh merasa kalau misalnya gue tuh kadang nggak anes gitu dengan diri Nah. sendiri kayak merasa gue nggak gitu gitu. Tapi apakah begitu? Tapi apa? Jadi kayak ada yang namanya self deception kan ya karena gue ya. eh bohong sama diri sendiri gitu. Kamu jangan bohongin diri sendiri gitu kadang. Nah, tapi di dalam self conflict itu makanya bisa ada konflik like dalam dialog kita dengan diri sendiri karena mungkin ada dishonesty itu. Apakah itu Bener. make sense? Oh benar Ya, ya? benar-benar. Aku rasa gini. em, ketika kita manusia ini berusaha untuk mengenal diri kita ya, mengenal berbagai aspek psikis yang ada terdapat di dalam diri kita. Itu nggak semuanya positif tentunya gitu ya. Ya enak aja kan Mm-mm. kalau kita bilang, kita mau mengenal diri kita, oh gue orangnya pinter, gue orangnya baik, gue orangnya easy going, gue orangnya disukai oleh teman-teman dan seterusnya. Kalau gitu semua sih enak gitu ya. Hidup kita Iya. lancar-lancar aja gitu. Cuma kan kita pasti akan menemui kualitas diri kita yang satu mungkin kita tidak suka, dua mungkin society Mm-mm. tidak bisa terima gitu. Contoh yang Oh, menarik. sederhana, misalkan nih, em, misalkan kita sebagai manusia punya tendensi untuk yang ini deh yang paling sederhana deh. Kita kesel atau marah atau benci sama orang tua gitu misalkan. Itu kan suatu hal yang tidak disukai oleh society, tidak bisa diterima. Lo anak ngapain sih benci sama orang tua? Lo anak ngapain marah sama orang tua dan seterusnya. Padahal punya perasaan seperti itu manusiawi gitu. Punya kebutuhan ataupun mungkin hal-hal tertentu yang ibaratnya tidak diterima oleh society itu suatu hal yang wajar gitu. Jadi kita pasti di kepala kita tuh banyak desire, banyak pikiran, banyak perasaan yang mungkin tidak sepenuhnya acceptable oleh lingkungan. Entah itu mungkin punya perasaan yang tidak baik ke keluarga, atau mungkin misalkan perasaan yang positif tapi ke orang yang tidak boleh kita sukai gitu misalkan. Misalkan kita suka Mm-mm. ke pacarnya teman kita gitu misalkan. Atau mungkin hal-hal yang lain seperti yang generally dianggap buruk ya sama manusia atau society, seperti nafsu mungkin, atau keinginan untuk melukai orang lain mungkin, keinginan untuk berbohong mungkin dan seterusnya. Dan kita itu punya itu gitu loh. Semua manusia pasti memiliki itu. Nah, ketika kita mulai menemukan bahwa diri kita ternyata memiliki kualitas-kualitas yang tidak dianggap baik secara moral, itu kita sering denial gitu loh.
ah enggak, gue nggak gitu kok, ah enggak, ini cuma perasaan segera berlalu gitu. Padahal Yes, itu suatu hal yang valid, yang wajar muncul dari diri kita gitu. Oke. Menarik, menarik. Jadi kita kadang ngebohongi diri kita karena kita merasa ini tuh hal yang like not acceptable ya, yang maybe kita takut nih untuk Betul. ngungkapin gitu. Kadang kadang bisa kalau misalnya gue baca nih kadang bisa kita percaya diri kita seperti ini, jati diri kita tuh ini. Tapi ada nih hal-hal yang kayak agak mengombang-ambing kita tentang jati diri gitu. For example ya, Eh, gue percaya eh, tuh gue orangnya profesional gitu. Tapi ada feedback dari orang lain kayak, lu tuh ada hal-hal yang salah, Dep, di sini, sini, sini. Enggak, gue hmm. nggak gitu. Gitu ya. Gue orangnya oke-oke aja kok kerjanya gitu ya. Aha. Mengancam jati diri yang sudah kita merasa nyaman gitu kali ya, karena gue ya. Ah, iya, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Jadi kayak kita selama ini sudah berusaha sebaik mungkin membangun jati diri yang kita nyaman Hmm? hidup dengan itu gitu ya, ibaratnya kan. Tapi ketika ada orang datang dan mengcounternya, itu kayak membuat diri kita goyah gitu nggak sih jadinya? Iya, benar-benar. Oke, Dan itu oke, bisa ya, ya, ya. jati diri yang maybe bukan baik ya, yang jelek kayak for example. Gue tuh dibilang orangnya malas terus, misal kita tuh dulu dibilang malas lah, nggak bisa disiplin atau apa. Jadi we grow up thinking kalau oh gue tuh orangnya malas gitu. Kalau misalnya gue kayak dibilang Debbie misal jadi pakai nama gue ya, ini contoh, Debbie tuh ternyata ini ya orangnya rajin, Debbie ini pinter ya, kerja keras ya. Masa sih gitu? Atau enggak orangnya males kok gitu. Karena sudah nyaman nih Hmm, dengan label yang sudah melekat gitu ya karena gue. Jadi susah untuk growing dong kalau gitu ya. kenapa? Sorry, yang terakhir kenapa? Kayak putus-putus. Putus-putus. Hmm, oh ya, sorry tadi kalimat main terakhir aku eh, nggak kedengeran kayak. Oh ya. Jadi if for example ya, analoginya kita sudah mengenali diri kita, sudah put ourselves into a box gitu. Saat ada masukan dari yang maybe mengancam gitu ya, Bener-bener. tentang diri kita, kita merasa like that's not true gitu loh. This is Hmm, unacceptable, this is not me gitu. hmm, Maybe itu yang ngebuat kita ya, nggak for growth gitu. hmm, hmm, oke. Sebenarnya konflik itu pasti terjadi sih. Entah di berbagai Hmm. situasi ya ibaratnya. Misalkan nih kita selama ini memupuk jati diri bahwa kita adalah seorang yang generally positif. Tapi kemudian di suatu fase di hidup kita tuh kita mendapatkan feedback yang menyinggung itu. Ternyata kita tidak sebaik yang kita kira. Ternyata kita tidak sepintar yang kita kira. Ternyata kita tidak setanggung jawab yang kita kira. Itu menimbulkan konflik. Nah, begitu pula kebalikannya. Selama ini kita mengira diri kita bodoh, mengira diri kita jelek, mengira diri kita tidak tanggung jawab dan seterusnya. Tapi ternyata suatu saat kita bertemu dengan orang yang berkata kebalikannya gitu. Nah, Mm-mm. jadi akan ada konflik value antara bagaimana kita melihat diri kita dengan orang lain melihat diri kita. Nah, di situ itu adalah konflik yang penting sih menurutku sih. Karena di sana kita menjadi mungkin memperluas bagaimana kita memandang diri kita sepenuhnya. Nah, tergantung Oh, setelahnya apakah dari konflik ini kita mau untuk menerima masukan dari orang itu sebagai informasi yang kita gunakan untuk memperbaiki bagaimana kita melihat diri kita, atau kita malah shutdown dan nggak dengerin mereka sama sekali gitu. oke. Menarik, menarik. Jadi rasa maybe berkonflik itu adalah penting ya, maksudnya proses ya, like being in denial, Mhm. being confused. Tapi dari karena aku sendiri, maybe ada nggak Mhm. sih Kak tipsnya begitu, like
biar kita tuh mempercepat gitu proses untuk membuka diri kita, more like open minded dan lebih self accepting. Ada nggak sih Kak tips dari Kanago gitu, mindset apa yang harus dibuat itu agar diri kita Hmm, tuh bisa kayak nerima gitu loh Kak, hal-hal yang mengancam, maksudnya yang bisa menggoyahkan kenyamanan kita. Gimana tuh Kanago? oke. Mungkin langkah pertama yang harus kita jalani adalah apapun suara yang keluar dari dalam diri kamu, dengarkan aja dulu. Perkara entar kamu ikutin atau enggak, perkara nanti itu suatu hal yang positif atau enggak, tapi pokoknya dengarkan aja dulu. Kita perlu ibaratnya memvalidasi semua hal yang muncul dari dalam diri kita. Entah itu suatu hal yang positif tentang Oke. diri kita, tentang lingkungan, tentang dunia, atau suatu hal yang negatif, atau bahkan suatu hal yang jahat gitu loh. Tapi itu semua perlu keluar dulu dari dalam diri kita. Artinya perlu kita dengarkan. Jangan dengan mudah shutting down semua yang muncul dari dalam diri kita. Karena kalau kamu melakukan itu terus-menerus, kamu akan menjadi individu yang kosong, hampa, tanpa prinsip, tanpa arah, tanpa tujuan dalam hidup ini. Jadi meskipun Waduh. mungkin yang keluar dari dalam diri kita itu suatu hal yang mungkin tidak baik atau kadang dianggap jahat, tapi at least biarkan itu keluar dari diri kita untuk diri kita aja dulu. Gitu dulu. Yang kedua, kalau kamu punya orang yang kamu percayai untuk berdiskusi, alangkah baiknya mereka menjadi tempat di mana kamu menceritakan berbagai hal tentang dirimu ke mereka dan mereka bisa memberikan feedback yang aku rasa lebih acceptable dibandingkan orang asing gitu loh. Jadi ibaratnya kalau di dalam psikologi istilahnya mungkin safe space kali ya. Tempat di mana kita bisa mencurahkan diri kita, menceritakan apa yang kita selama ini rasakan, dan orang itu juga mungkin bisa memberikan feedback terhadap diri kita. Aku rasa itu nanti dari banyak konflik, banyak informasi, banyak interaksi yang terjadi, entah itu kamu lakukan sama dirimu sendiri, entah itu kamu lakukan sama temanmu, atau bahkan mungkin kamu lakukan pada psikolog, itu akan menjadi suatu fondasi baru mungkin ya, tentang bagaimana kamu memandang dirimu setelahnya dan membawa kemana hidupmu setelah ini gitu. Gitu Oke. kali ya. Masuk akal nggak menurut Debbie gimana? Menarik sih. Iya karena well menurut saya sendiri ya, well gue Nah, bukan siapa-siapa tapi dari pengalaman saya memang ya butuh sih a place for like venting, cari pandangan orang betul. kedua, ketiga gitu. Well, yang paling aman of course ke psikolog gitu. Atau Hmm, kalau misal memang belum bisa ya bisa ke orang yang paling kita percayai gitu ya karena gue ya yang bener. at least bisa support kita lah, nggak cuman ngejudge doang tapi bisa nge-support kita, ngebuat kita merasa lebih oke, lebih baik gitu ya kan aku. Benar-benar. Karena ibaratnya gini, kalau aku berbicara tentang ruang konseling gitu ya, mungkin pada apa ibaratnya, mungkin mainly tentang ruang konselingku gitu ya. Itu merupakan tempat yang ibaratnya dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa bebas melepaskan topeng yang mungkin selama ini kita bawa gitu. Artinya, dalam lingkungan kan Wow. sehari-hari kan kita banyak situasi ya. Kita banyak peran juga dalam hidup ini. Kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang staff, kita sebagai seorang pacar, kita sebagai seorang teman, dan lainnya. Dan ketika kita memegang peran-peran tersebut, kita tidak bisa mengeluarkan seluruh aspek psikis dari diri kita, mungkin itu pikiran, perasaan, kebutuhan, sifat, dan lainnya, secara leluasa ke mereka gitu. Gak mungkin dong kita menjadi individu yang sembarangan di depan dosen kita. Gak mungkin dong kita terus-menerus menjadi orang yang cuek di depan pasangan kita. Dengan adanya topeng, dengan adanya peran, pasti kita dipaksa untuk mungkin menutup berbagai aspek dari diri kita. Nah, harapannya Mm-mm. ketika seorang itu masuk ke safe space, masuk ke zona konseling atau ruang konseling, dia bisa bebas mengekspresikan diri dia seperti apa adanya. Jadi itu merupakan tempat di mana kita exercising self-awareness kita.
Mau Anda sebagai seorang istri yang mengaku bahwa dia tidak tahan dengan perannya sebagai seorang ibu, silahkan. Mau Anda datang sebagai seorang suami yang mengatakan bahwa Anda ada desire untuk misalkan tertarik dengan orang di luar istri Anda, nggak masalah ngomong di sini. Mau Anda seorang anak yang mengatakan bahwa Anda sangat benci orang tua Anda, silahkan. Bukan berarti Anda adalah orang yang kayak gitu. Bukan berarti Anda akan melakukan tindakannya itu, tapi Anda perlu menyadari bahwa Anda memiliki suara itu dari dalam diri Anda. Terlepas apa yang akan kita lakukan setelahnya, itu urusan lain. Tapi aware akan hal-hal itu penting. Gitu kali ya. Oke, aware that we have voice ya, maksudnya pandangan-pandangan Bener. yang maybe kita pengen acknowledge gitu ya tentang diri kita, karena gue Iya, betul, betul. suaraku. Sorry, ini suaraku yang putus-putus atau gimana ya? Iya, agak tadi. Oke, aman sih sekarang. Oke, oke. 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 Oke, nah ini aku mau remind lagi ya guys, buat teman-teman yang pengen sharing atau tanya, bisa langsung aja request to speak, karena tadi tuh aku tuh sebenarnya udah dapat beberapa orang yang udah naik, tapi abis itu connecting lagi. Gitu. Jadi apakah mereka kepencet atau emang bad connection, ya silakan request aja lagi. Nah, meanwhile kita ada kedatangan nih satu teman saya. Kak Bayu, apakah Kak Bayu mau tanya or maybe sharing Kak Bayu? Halo Kak Debi, Kak Nago. Selamat malam. Halo, halo. Kak Debi, aku nih salah satu umat Kak Nago nih di YouTube. Oh ya? Udah sering denger juga Mantap. sharing-sharingnya Kak Nago di YouTube. Mungkin aku izin sharing ya Kak Nago, kalau ada yang Tentu. mungkin aku keliru atau misalkan ada yang salah istilahnya atau apa, boleh banget sama Kak Nago dikoreksi barangkali atau ditambahin. Mantap. Jadi gini, aku mungkin sedikit sharing pengalamanku. Aku pernah ikutan kelas juga ya, semacam kelas pengembangan diri gitu, yang dimentori sama seniorku juga kebetulan gitu, lulusan psikologi juga gitu, dan memang beliau udah banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan pengembangan diri juga. Nah, waktu itu bicara tentang ini, tentang mengenal diri ini, aku setuju sih sama poin yang Kanago bilang di awal gitu. Kalau bahasan ini jujur tricky banget. Aku juga sampai sekarang masih benar-benar belajar, masih benar-benar ngulik, masih benar-benar hati-hati gitu loh kalau ngomongin tentang kesadaran mengenal diri dan sebagainya. Karena ada kalanya aku harus bisa bedain apakah ini perasaan PD-nya aku, apakah ini perasaan gak PD-nya aku, atau ini sebuah realita gitu kan. Benar. Emang itu segitu trikinya. Tapi kalau sedikit sharing tadi tentang, kalau konteksnya ini ya, konteksnya mungkin buat teman-teman yang terbiasa menilai dirinya negatif terus gitu, atau ngelihat dirinya kayaknya hal yang ada diri aku tuh, atribut diri aku itu jelek terus gitu. Kalau dari yang aku dapat di kelas itu, sekali lagi benar kata Nago, ini kontekstual ya, tergantung konteks gitu. Kalau ini konteksnya, aku lagi bahas konteks yang nggak percaya diri gitu, atau yang mungkin nyalahin diri, mungkin bisa dicari tahu dulu apakah sebenarnya faktanya seperti itu atau emang kita yang ngebulak-balikin pandangannya. Oke. Let's say gini. Putus-putus. Let's say, Maaf, putus-putus kah? Iya Kak, putus-putus. Kayaknya di sini aku oke kok kayaknya. Oh, clear ya? Oke. Boleh dilanjutkan mungkin Kak. Lanjut nggak apa. Oke. Jadi misalkan konteksnya gini, ada orang yang dikatain sama temennya, lu bawel banget sih gitu kan. Terus akhirnya orang itu ngambil hati gitu kan, dia langsung mempercayai omongan itu. Oh iya ya, aku bawel ya gitu. Padahal dia baru denger omongan itu dari orang lain, baru dari satu orang gitu loh. Nah, itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan sebenarnya bukan bawel. Mungkin konteks lainnya itu dia orangnya cukup teliti. Nah, karena telitinya itu, jadi dia melihat detail-detail yang nggak orang lain lihat,
dan dia jadi banyak bahas itu. Akhirnya orang lain yang mungkin bete atau apa menilainya bawel gitu kan. Terus dari situ mungkin ada pertanyaan juga gitu. Jadi gimana taunya nih? Gimana bisa bedain aku tuh beneran bawel atau aku tuh emang teliti gitu loh. Tadi kan aku sempat bahas, itu bisa kita tahu dengan kita nanya ke beberapa orang terdekat kita atau ke beberapa orang yang banyak interaksi sama kita. Waktu itu aku diajak untuk semua peserta kelas pengembangan diri ini gitu, diajak untuk nanya ke beberapa orang terdekat, tolong dong tulis atribut-atribut diri aku yang kalian lihat gitu. Entah itu dari sifat gitu, entah itu dari pembawaan dan sebagainya gitu. Mungkin dari situ bisa dilihat kebanyakan dari omongan dari penilaian orang-orang itu seperti apa. Kalau misalkan kebanyakannya apa namanya ke bawel, oh berarti emang lebih validnya ke bawel gitu kan, bukan ke teliti gitu. Atau bisa juga itu bukan soal fakta atau perasaan doang, tapi gimana cara kita membawakan diri juga gitu. Katanya seperti itu. Yang jelas ya memang kalau udah dapat feedback dari orang-orang seperti itu, kan kita bisa lebih mudah untuk evaluasi diri juga gitu. Oh oke, berarti kalau misalkan memang niatku bukan bawel, berarti aku harus cari cara gimana caranya supaya aku bisa tetap teliti, tapi mungkin caranya dengan yang lebih uh, enak, mungkin yang lebih bisa diterima sama orang lain dan sebagainya gitu. Atau kalau misalkan konteksnya merasa butuh lagi bantuan, jangan-jangan aku emang kurang aware sama diri, jangan-jangan awareness ini cuma perasaan aku doang gitu kan. Sebenarnya benar katakan aku tadi, mungkin aku belum benar-benar aware. Tadi kan aku juga udah bilang gitu, mungkin kita emang butuh bantuan orang yang lebih profesional juga gitu untuk bantu ngulik lebih dalamnya gitu. Mungkin gitu sih, Kak Debi, Kak Nago yang bisa aku sharing. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Bayu. Maybe Kak Nago ada tambahan? Ya, nah yang tadi Bayu ceritakan tuh mungkin tuh yang tadi kita obrolin Debbie tentang konflik gitu kan akhirnya ya. Bagaimana temennya tuh ngeliat dirinya sebagai seorang seperti apa, terus ternyata orang-orang lain feedbacknya seperti apa. Nah dari situ muncul konflik gitu. Oh ternyata apa yang kubawakan selama ini seperti ini, ditangkapnya seperti ini gitu. Nah konflik itu penting gitu kan. Bukan cuma penting tapi memang inevitable sih, pasti akan terjadi sih. Jadi selanjutnya bagaimana dia mau mengarahkan diri setelah terjadi konflik itu yang penting. Dan dari cerita temennya Bayu tadi, ini benernya temennya Bayu kan ya? Biasanya kan kalau orang ngomongnya temen itu kan sebenarnya jangan-jangan dia ngomongin diri sendiri, jangan-jangan. Iya. Temennya saya dibilang bawel nih, padahal sebenarnya itu cerita pengalaman pribadi, misalnya. Tapi aku rasa dari cerita yang tadi artinya, oh dia akhirnya misalkan mengarahkan diri, ternyata sebenarnya saya pengen supaya detail ini tercover dan lainnya, mungkin lain kali saya mencari cara lain supaya tidak melihat bawel dan seterusnya. Jadi aku rasa itu sharing yang membantu memberikan gambaran secara praktis sih, apa yang mungkin terjadi kalau kita sedang terjadi konflik itu antara bagaimana kita menilai diri dengan bagaimana orang lain menilai kita. Thank you Bayu. Thank Sama you, temennya Bayu, thank thank you you. juga. Waduh. Oke. Nah ini selain Kak Bayu, ada lagi nih yang tanya nih. Ada Kak Praseja. Boleh Kak Praseja langsung saja unmute. Atau mau sharing Kak Praseja? Oke, terima kasih admin Growth Space kesempatannya. Iya. Aku mau nanya sih, lebih kepada mau nanya sama Kanago. Jadi kalau misalnya ini kan tentang kita mengenal diri gitu ya. Tadi kan Kanago sempat jelasin tentang bagaimana kita mengenali diri itu supaya objektif dari orang lain. Selain itu ada nggak sih Kak kayak tindakan yang bisa kita lakukan gitu kayak self-administer yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk mengenal diri kita sendiri. Jadi misalnya gini, oke, aku sudah tahu bahwa diriku ini ada atribut-atribut yang dinilai negatif dalam tanda kutip gitu ya, dinilai negatif. Tapi aku udah mau nih mau coba mengembrace gitu bahwa
meskipun itu dianggap negatif, itu kan juga tetap bagian dari diri kita. Nah, gitu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk apa ya supaya eh, tetap objektif dan juga tetap terstruktur. Karena kadang-kadang kalau kita cuma berdialog dalam kepala sendiri tuh suka lupa gitu. Apa sih ada nggak yang tindakan-tindakan efektif yang bisa dilakukan? Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga ke Oke. Praseja. Kalau gue mau langsung? Oke. Pertama ketika kita berbicara mungkin tentang, ya mungkin sebenarnya Prasetya juga sudah tahu sih ya, tapi ya kalau kita berbicara tentang konstruk psikologis ya, itu sih sebenarnya apa ya, bisa dibilang ya, mencapai objektivitas itu adalah suatu hal yang mustahil gitu ya, kayaknya sebenarnya gitu kan ya. Apa yang kita bisa cari adalah apa yang mungkin cukup disepakati bersama atau cukup sesuai dengan berbagai penilaian gitu ya. Jadi ibaratnya gini, bagaimana kita menilai diri kita bisa dari bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana lingkungan menilai diri kita. Lingkungan itu macam-macam, dari teman, atasan, orang tua, keluarga, pasangan, dan lainnya. Dan tentunya ya dari bagaimana, kalau di psikologi ya tes-tes psikologi gitu, menunjukkan hasil kita nih individu yang seperti apa. Nah tapi yang bagaimana kita bisa apa ya ibaratnya ya, melihat diri kita secara objektif dan mungkin melakukan suatu hal yang positif setelahnya. Kadang kurasa yang perlu kita pahami adalah ketika kita menemukan aspek yang mungkin dinilai negatif dari diri kita, entah itu munculnya dari orang lain ataupun dari anggaplah tes ataupun apapun itu, yang kita perlu pahami adalah kadang hal yang dianggap oleh orang lain negatif juga merupakan hal yang sama yang selama ini kita rasa positif. Atau mungkin bahkan orang lain rasa positif. Ibaratnya gini, kalau orang lain misalkan nih menilai aku kaku gitu ya. Nah gue nih orangnya kaku banget sih. Kok kayaknya nggak fleksibel. Kok kayaknya nggak bisa diajak negosiasi dan seterusnya gitu. Itu adalah suatu hal yang negatif gitu. Tapi ketika kita melihat di konteks yang berbeda, itu bisa menjadi suatu hal yang positif. Itu artinya aku merupakan individu yang memegang prinsip dengan erat. Itu artinya aku merupakan individu yang disiplin, dan seterusnya. Begitu pula hal-hal lain, misalkan nih seorang individu menilai, temenku menilai bahwa, Nago orangnya baik banget gitu kan ya. Kalau diajak ngobrol enak, selalu bisa membantu, dan seterusnya. Itu hal yang positif menurut orang lain. Tapi hal yang sama, itu anggaplah itu suatu trait psikologis yang sama, merupakan trait yang dalam diriku sebenarnya itu menunjukkan bahwa aku seorang yang people pleaser misalkan. Orang minta apapun aku ikutin. Orang request apapun aku coba penuhi dan seterusnya. Jadi satu step bagaimana kita bisa melihat penilaian diri kita ini secara lebih objektif adalah juga dengan melihat bahwa kadang satu trait yang sama itu bisa dilihat sebagai suatu hal yang positif di konteks tertentu bagi orang tertentu, bisa menjadi suatu hal yang negatif di konteks tertentu dan orang tertentu. Nah, ibaratnya kalau juga nih dalam konteks relationship yang misalnya nih ya, aku agak keinget barusan kepikiran. Ketika kita melihat teman atau ketika melihat pasangan dan kita kesel sama satu sifat dari dirinya, kadang kita lupa bahwa itu juga sifat yang sama yang membuat kita tertarik pada dirinya gitu. Kita ngeliat, ternyata pasanganku ini pekerja keras gitu. Itu suatu hal yang positif. Tapi untuk bisa menilainya secara objektif, kita harus memahami bahwa aspek pekerja keras itu juga merupakan aspek yang sama ketika dia mulai cuekin kita sebagai pasangan gitu. Pikirnya kerja terus, nggak mikirin pasangannya. Mikirnya bisnis terus, mikirnya karir terus. Jadi kayak kita harus lihat bahwa satu trait itu bisa menjadi suatu hal yang dipersepsikan secara berbeda di konteks yang berbeda dengan orang yang berbeda. Mungkin gitu kali ya. Aku nggak tahu aku menjawabnya dengan tepat nggak, atau jangan-jangan yang ditanyakan agak berbeda dengan jawaban yang aku berikan barusan. Oke, boleh maybe Kak. Tapi gimana Kak Pra? Oke, itu sebenarnya insightful sih, karena gue ya berarti basically traits diri itu nggak bisa kita bilang traits manusia itu bukan sesuatu yang kaku bahwa sesuatu itu pasti positif, sesuatu itu pasti negatif. Cuma Bener. mungkin
pertanyaanku tadi lebih kepada gini sih Kak, apa kadang kan tadi kan untuk mengenal diri sendiri kan karena aku ngasih tips berupa apa namanya berdialog gitu ya. Nah ada nggak sih tips lain yang untuk orang-orang yang kayak aku nih? Aku sebenarnya bingung nih karena kebetulan tuh kalau di kelas pun aku diajarinnya ya dialog sama diri sendiri gitu, komunikasi terhadap diri sendiri. Tapi untuk orang-orang kayak kayak aku yang pikirannya itu tidak terstruktur, kadang kayak aduh tadi ngomong sama diri sendiri itu apa ya isinya? Itu ada nggak sih yang tips yang bisa dikasih gitu Kak untuk orang-orang yang memang ketika berdialog sama diri sendiri itu outputnya tuh lebih kurang maksimal deh gitu. Yang kira-kira tuh memang eh, apa ya dari pengalaman Oke. karena gue sebagai praktisi itu terbukti efektif gitu Kak. Karena ini aku sempat nyari-nyari itu belum ketemu apa yang bisa aku lakukan ya untuk mengenal diri sendiri. Kalau misalnya cerita sama orang lain kan udah tuh, terus dialog sama diri udah. Tapi kayak kok aku kayak ada yang keskip, ada yang lupa gitu maksudnya. Gitu sih. Makasih. Oke. Oh, aku Oke. boleh maybe Hmm, nambah atau menanggapi nggak? boleh. Aku pengen ini sih, kalau dari aku ya, pengalaman saya sendiri. Kalau aku biasanya journaling, Kak Prasidja. Jadi Gimana tadi Mbak? Hmm, tercatat Agak putus. tuh, journaling. journaling. Oke. Iya, jadi tercatat tuh sebenarnya isi pikiran kita tuh apa, polanya seperti apa, tendensinya kayak gimana. For example ya, kita let's ambil kasus yang lumayan general, perasaan insecure. Like I keep Hmm, asking myself why. Why am I insecure? What am I worried about gitu? Why terus sampai ketemu tuh root permasalahannya. Oh, ternyata gua dulu tuh sering diolok-olok loh sama keluarga. Oh, kadang gua dulu tuh sering disalahpahamin. Tuh Debit tuh kurang apa cakap dalam sesuatu. Debit tuh kayak apa ya namanya? Troublemaker kayak gitu. Makanya gue merasa bersalah terus, kayak merasa ada yang salah terus dari gue dan gue insecure tuh. Jadi nggak berani untuk like explore diri atau berani making decision gitu. Jadi plain plan. Nah, gue tuh dari journaling itu. Jadi gue tahu kalau misalnya nanti gue lupa tentang hal ini, tinggal dilihat aja tuh dari journaling kayak gitu sih biasanya. Kalau aku ya Kak Praseja ya. Boleh mungkin karena aku yang lebih jelasnya. mantap. Itu bisa. Mungkin aku bakal ngasih insight yang ku dapat ya kalau dari pertemuan sama klien ya. Jadi gini, pertama yang mungkin kita lihat itu pertama bukan activity-nya aja gitu. Berdialog, journaling, atau mungkin ngobrol, jangan lihat activity-nya tuh. Tapi dilihat bagaimana ini tuh merupakan sebuah proses. Artinya gini, semua hal ini itu kita lakukan dengan tujuan memproses informasi. Nah, bagaimana cara kita memproses informasi itu beda-beda. Ada ya orang yang jadi gini, kan memang ibaratnya ketika kita mengulik ya bagaimana kita lebih mengenal diri kita, meningkatkan self awareness kita atau menyelesaikan suatu konflik dalam diri kita, itu adalah tentang bagaimana kita memproses semua informasi yang ada di dalam diri kita yang selama ini kita kumpulkan menjadi suatu jawaban gitu ibaratnya. Kuncinya adalah memproses ini. Bagaimanapun cara memprosesnya itu terserah. Pertama, dialog dengan diri sendiri. Itu kan ibaratnya anggaplah jadi di kepala kita tuh ada dua kubu, si A ngomong ini, si B ngomong ini, berdialog, seret sampai mendapatkan jawaban. Kedua, dengan ngobrol sama orang misalkan. Kita ngomong A, dia jawab B, dan seterusnya. Itu juga bagaimana kita memproses informasi itu sehingga mendapatkan jawaban. Nah, journaling itu juga bagaimana kita memproses informasi itu. Dengan menuliskan, merapikan, mempertanyakan ulang, melihat kembali, dan seterusnya. Orang lain ada yang mind mapping. Orang lain ada yang bahkan ya membuat konten. Membuat konten itu juga cara bagaimana kita memproses informasi di kepala kita. Misalkan nih waktu dulu aku lagi ibaratnya dulu sangat kebingungan tentang bagaimana psikologis seorang yang melihat hantu misalkan. Itu menjadi pertanyaan di kepalaku. Nah, caranya aku berhasil untuk menemukan jawabannya untuk diriku sendiri adalah dengan aku membaca,
aku mencari informasi, aku menuliskan ulang informasi, dan seterusnya. Kadang aku juga mendiskusikan sama temanku, dan seterusnya. Jadi menurutku kuncinya adalah dari berbagai informasi yang ada, muncul konflik atau muncul pertanyaan. Pegang terus pertanyaan itu dalam diri kamu, dan berusaha selesaikanlah di berbagai occasion activity yang kamu temui. Kalau di malam kamu nggak ada ngobrol sama orang, cuma ngobrol sama diri sendiri, coba selesaikan pertanyaan itu waktu lagi diem sendiri. Besok ketemu orang, diskusikan pertanyaan itu ke orang lain. Kamu lagi nulis, diskusikan pertanyaan itu dengan dirimu sendiri waktu menulis. Kamu lagi buat konten, coba supaya konten itu menjawab pertanyaan yang kamu miliki. Jadi, dengan punya satu pertanyaan, pegang itu terus, dan coba jawab pertanyaan itu di berbagai occasion aktivitas yang bisa kamu temui. Terlepas itu nanti ketemunya waktu journaling, waktu lagi diam sendiri, waktu lagi ngobrol sama orang, itu urusan lain. Tapi yang penting bagaimana kita memproses dari informasi yang banyak, jadi konflik, jadi pertanyaan, sampai akhirnya muncul jawaban. Kayak gitu sih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih banyak Min Growth Face dan Kak Nago atas jawabannya, itu insightful banget. Jadi aku sekarang I know what to do untuk lebih mengenal diri sendiri secara lebih baik. Begitu, terima kasih. Thank you, Mantap. thank you. Ya, pras aja. Oke, kita ada Kak Nata Raga yang maybe mau sharing atau mau tanya, Kak Nata? Selamat malam, terima kasih untuk semuanya. Ini pembahasan yang sangat luar biasa ya, tentang kepedulian terhadap diri sendiri ya. Betul ya? Seberapa Betul, dalam, awareness. ya, seberapa dalam kita mengenal diri ya. Barangkali kita memulainya dengan berpikir yang prosedur berpikir ya, thinking proses ya. Kita awali Yes. kita pastikan kesehatan jiwa raga kita. Karena untuk orang bisa berpikir dengan jernih atau melakukan pemikiran dengan prosedur, itu harus sehat jiwa raga. Kalau tidak ada kesehatan jiwa raga, dia nggak mungkin bisa berpikir jernih, maksud saya. Gitu. Karena ketika orang kondisinya tidak sehat, terutama jiwanya tidak sehat, itu akan sulit sekali berpikir dengan fokus ya. Ada gangguan impuls ya, itu biasanya di neurotransmitternya, sehingga dia tidak bisa meretrik apa yang ada di dalam memorinya. Jadi hubungannya sana gitu, ke fungsi daripada prefrontal cortexnya. Karena manusia itu kan ibaratnya sebuah komputer ya, superkomputer. Ini central processing unitnya ada di otak. Ketika otak tidak sehat, ketika prefrontal cortex sebagai media intuisinya tidak sehat, bagaimana mungkin dia bisa berpikir, bisa aware, dia tidak paham terhadap dirinya, sama dengan seperti pasien gangguan jiwa, tidak peduli dengan dirinya, lingkungannya, dan seterusnya. Berpikir itu kan ada banyak tingkatannya, ada yang informative thinking, dia hanya konon katanya aja textbook berdasarkan apa yang dia dapat di buku atau di bangku sekolah, tapi dia tidak knowledge ya. Di atas itu tentu saja knowledge, paham. Selain di atasnya lagi adalah critical thinking, di atasnya lagi meta thinking. Wah, ini makin tinggi orang berpikir, berproses berpikirnya, itu namanya level of thinkingnya itu makin naik. Karena berpikir ada higher level of thinking, ada middle of thinking, ada downgrade. Yang tadi paling downgrade itu informative thinking, yang berpikir berdasarkan konon katanya, tapi tidak tahu, tidak paham. Yang paling parah adalah pasien yang tadi boro-boro informasinya agak kreatif, gak kebaca, karena tadi ada gangguan impul. Dia tidak bisa membaca memorinya, tidak mengingat pembelajaran hidupnya, tidak memahami pembelajaran hidupnya. Itu jadi syaratnya untuk bisa peduli kepada dirinya, apalagi kepada lingkungannya, harus sehat jiwa raga dulu. Begitu, mbak-mbak, kawan-kawan. Thank you banget Kak Raga insight-nya. Setuju banget. Kita harus tahu sih, maksudnya adalah dalam tahap mana sih kita sebenarnya
like kemampuannya dalam bisa mengakses diri sendiri kayak gitu ya. But first, bener, kalau gue nggak salah, karena tadi agak putus-putus, harus sehat dulu ya kan dari dalam, jadi jiwa raga dulu ya. Even saat kita kayak unstable, kita tuh juga kesusahan nih dalam maybe bukan mengakses ya, memproses segala informasi yang ada di kepala kita gitu. Oke. Anyway, back to laptop. Gue pengen tanya pertanyaan terakhir nih ke Kak Nago. Kan tadi Kak Nago bilang baik-baikin dialog tuh. If you have spare time saat sendirian bisa ngobrol sama dirinya begitu. But maybe ada nggak sih pesan dari Kanago untuk orang-orang yang maybe berusaha gitu untuk berdialog dengan dirinya, tipsnya agar dialognya maybe bisa berjalan dengan baik begitu ya. Jadi dia bisa segera cepat menemukan solusi atas permasalahan mereka dan juga biar nggak overthinking nih Kak, karena kadang dialog-dialog terus bukannya nemu, tapi malah capek begitu. And gimana tuh Karago tipsnya? Oke. Sebentar, aku coba merumuskan. Yes. Pertama-tama gini, ketika kita berusaha untuk mengenali diri sendiri, itu kan bentuk klaim ya tentang diri kita. Aku pengen gini, aku orangnya seperti ini, aku maunya seperti ini, dan seterusnya. Kadang orang tidak berani mengambil langkah untuk klaim itu, karena dia takut salah. Aku mau klaim bahwa aku orangnya pintar. Tapi ternyata di beberapa bulan lagi aku terbukti bahwa aku tidak pintar. Nah, ketika kita takut kalau klaim kita terbukti salah, itu akan menghalangi kita untuk membentuk klaim tentang diri kita ini seperti apa. Kalau klaim bahasanya mungkin agak negatif ya, tapi ya tahulah gambarannya seperti apa. Jadi ketika kita berusaha menilai diri kita, jangan takut salah gitu. Bagaimana kita menilai diri kita sekarang, bisa benar, bisa salah. Bisa benar sekarang, bisa berubah suatu hari nanti. Dan itu semua nggak apa-apa. Tapi keberanian kita untuk melihat, menilai, dan memahami diri kita, kualitas itu yang penting. Terlepas dari outcome-nya, apakah itu selalu benar atau tidak. Yang penting pertama dicoba dulu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak untuk reflektif terus nggak ngapain. Kita coba satu level lebih tinggi. Sadarilah bahwa ketika reflektifmu berlebihan gitu loh. Sadarilah ketika kamu ngerasa bahwa kayaknya aku sudah terlalu lama nih berdialog sama diriku sendiri. Kayaknya aku sudah mulai berputar nih. Dialogku nggak ketemu hasilnya. Kayaknya aku sudah mulai stuck di tempat nih. Dari awalnya kita reflektif untuk membawa diri kita dari A ke B, tapi ternyata hanya dengan reflektif tidak cukup untuk membawa diri kita dari B ke C. Oleh karena itu, perlu yang namanya feedback langsung dari realita. Itulah yang terjadi kalau kita akhirnya melakukan sesuatu. Atau ketika akhirnya kita ngobrol dengan seseorang. Atau ketika kita akhirnya mencoba suatu hal yang sebelumnya kita tidak coba. Jadi apa yang selama ini hanya abstrak di pikiran kita, itu teruji dengan adanya feedback langsung dari lingkungan. Entah itu berupa feedback, omongan, komentar, kritik, atau itu berupa hasil, berhasil, gagal, 100, 70, 50, atau 0, dan seterusnya. Jadi, cukup sadarilah kapan kita ngerasa diri kita ini sudah cukup waktunya untuk mikir, dengerin, absorb information, kapan kita mulai mengeksekusi, sehingga di sana kita bisa mendapatkan ibaratnya gambaran penuh gitu ya, tentang apa yang kita sedang perdebatkan dalam diri. Gitu. Nanti setelah itu, baru kembali lagi ke, ya silakan merenung dan melamun kembali, gitu. Izin menambahkan barangkali, boleh? Oke, mantap banget Kanago. Thank you so much Kanago, perfect answer. Mohon izin menambahkan boleh? Oh boleh Kak.
Yang disampaikan Kak Nago itu sangat luar biasa, betul. Jadi ketika kita berdialog dengan diri sendiri, itu kita tentu saja harus mampu mengambil sebuah keputusan yang berkualitas. Nah, masalahnya ketika dialog dengan diri sendiri itu dalam kondisi sehat apa enggak? Kalau dalam kondisi tidak sehat, susah. Saya sudah jelaskan salah satunya adalah ada gangguan input atau gangguan noise, berpikir ke sana kemari ke sini karena ketidakmampuan dia fokus untuk berpikir. Nah, untuk berpikir tadi harus mampu fokus. Selain itu juga itu punya pengetahuan untuk mengolah sebuah masalah. Itu namanya memori, berhubungannya dengan memori atau knowledge tadi. Kalau semuanya normal, tidak ada anomali neuronal, dia bisa membaca memorinya. Kalau memorinya ada isinya, nah dia bisa mengambil beberapa literasi untuk dia simpulkan. Masalahnya memorinya cukup enggak? Nah, kalau tadi tidak mampu juga berpikir, berdialog dengan diri sendirinya, atau ibaratnya apa, tidak mampu juga menemukan, bisa juga karena memorinya terbatas, atau karena ketidaksehatan. Kalau tidak sehat itu bisa-bisa nanti mental block, atau ngehang ya, akhirnya dia tidak, ya ngehang, mental block itu macam-macam nanti ininya. Kesananya jadi resah, cemas, gelisah gitu kan. Nah itu sudah jadi gangguan pikiran ke kesananya. Nanti sudah nggak bisa lagi dengan Kak Nago. Nah, nanti harus direferensikan oleh Kak Nago ke psikiater karena dia harus ada stimulus untuk meredusir ketidaknormalannya itu. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you juga Kak Nataraga. Oke guys, thank you so much again. Kita harus mengakhiri Twitter Space hari ini. Thank you banget, bahasanya seru-seru banget. Thank you sudah mengakomodasi ya Kak Nago. Bahasan hari ini sudah menjadi narasumber, udah bagi banyak insight to our audience. Thank you juga. Tadi ada Kak Bayu, Kak Praseja yang sudah tanya dan sharing. Thank you juga Kak Nataraga yang sudah menambahkan juga very insightful information. And thank you guys buat kalian-kalian yang keren banget sudah mendengarkan ini dari awal sampai akhir. And so, see you on our next Twitter Space. Bye-bye, Kanago. Bye-bye semua. By the way, last message nih. By the way, buat teman-teman ya, gue sampai lupa ya promosi. By the way, buat teman-teman yang emang pengen senang banget bahas-bahas interesting topics like this, self-awareness, self-development, apapun mengenai self-development begitu. Bisa kalian gabung di komunitas Kelurahan Sukamaju yang bannernya ada di atas nih guys. Bisa klik aja, nanti kalian secara otomatis masuk ke Discord kita. Jadi di sana ada banyak banget orang-orang keren nih kayak Kak Bayu tadi yang bisa kalian ajak ngobrol, bisa kalian curhatin karena kita value-nya adalah non-judgmental community. Jadi jangan takut aja buat sharing dan juga bertanya. Dan of course cari teman baru lah ya. Oke. Dan juga teman-teman yang emang pengen tertarik dengan mental health dan bahasan hari ini bisa banget follow Kak Nago Tejena, ada di Instagram juga, tetap sama username-nya. Kalau misal lagi berkecamuk dirinya bisa book jasa konsultasi ya Kak Nago ya. Iya, thank you loh Debbie. Yeah, thank you juga Kak Nago, very thankful. Bye bye guys, see you on our next Twitter Space. Bye bye semua. Bye.